Sebelum saudara duduk, boleh lihat kanan kiri muka belakang, katakan halo, shalom. Senang melihatmu hari ini, selamat hari Minggu. Dan bolehkah kita kasih aplaus buat teman-teman kita yang sudah melayani. Mereka yang sudah melayani saudara, dari saudara datang sampai nanti saudara pulang, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Baik? Puji Tuhan? Luar biasa? Iya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan seri pengajaran tentang leadership, kingdom leadership. Dan bulan Agustus, sepanjang bulan Agustus ini kita akan membahas tentang leadership saudara. Dan buat saudara yang butuh materi, butuh PowerPoint, bisa scan QR yang ada di depan. Terus saudara bisa pelajari nanti mungkin lebih dalam, atau juga mungkin dipakai untuk sharing di Komsel di sisi masing-masing. Baik saudara, sudah siap semua? Sudah siap? Boleh senggol kanan kiri, katakan saya sudah siap. Puji Tuhan, baik. Ya, saudara, di SMCC kita menekankan, salah satu yang kita tekankan adalah tentang leadership. Tentang kepemimpinan. Bahwa kita semua, saudara dan saya, tidak peduli apapun posisi kita, apapun jabatan kita, kita adalah pemimpin. Amin. Siapa yang yakin dirinya adalah pemimpin? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Saudara, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya bicara masalah posisi. Kepemimpinan bukan bicara masalah jabatan, bukan bicara masalah kedudukan, bukan bicara masalah title. Tapi kepemimpinan bicara tentang fungsi. Artinya dimanapun kita, entah kita punya jabatan atau tidak, entah kita punya title atau tidak, kita adalah pemimpin. Amin. Saudara dan saya jangan sampai kita terjebak bahwa saya bukan ketua, saya bukan punya jabatan PK, saya bukan penilik jemaat, saya bukan jarpim, berarti saya bukan pemimpin. No. Semua dari kita pemimpin. Bahkan dimanapun saudara, termasuk saudara ada di rumah bahkan, saudara adalah pemimpin. Karena memang sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah destiny, saya menyebut. Dengan sebuah panggilan, dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan adalah untuk memimpin. Kejadian 1 dikatakan Tuhan menciptakan manusia untuk mereka berkuasa. Jadi saudara dan saya sejak awal kita memang diciptakan Tuhan dengan sebuah destiny untuk memimpin. Tidak peduli kita punya jabatan, kita punya titel atau tidak, saudara. Nah, pada waktu kita dipercaya oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin, maka Tuhan memberikan yang namanya otoritas. Amin. Tuhan berikan yang namanya otoritas. Otoritas adalah sebuah senjata yang Tuhan berikan untuk kita bisa pakai pada waktu kita memimpin. Karena dengan otoritaslah kita bisa punya yang namanya daya ubah. Pemimpin berfungsi mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Pemimpin berfungsi untuk mengubah sebuah kondisi, sebuah keadaan, membawa orang-orang kepada sebuah tujuan tertentu. Nah, itu butuh yang namanya otoritas, saudara. Saudara, otoritas itu apa? Otoritas itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Tidak ada satupun otoritas yang tidak datang dari Tuhan. Bahkan dikatakan di kitab Roma, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kalau ada figur otoritas yang Tuhan taruh di atas kita, berarti Tuhan izinkan. Tuhan izinkan di sana. Termasuk juga kalau saudara dan saya menjadi pemimpin, maka Tuhan juga percayakan otoritas di tangan kita. Nah, harusnya yang kita sadari adalah bahwa otoritas itu harusnya kita pakai untuk kepentingan Tuhan. Karena otoritas berasal dari Tuhan. Otoritas diberikan oleh Tuhan kepada kita dan harusnya kita pakai kembali untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Amin. Saudara setuju? Jadi inilah sebenarnya kebenaran yang kita harus pahami saudara. Bahwa saudara dan saya, kita diberikan otoritas. Untuk kita bisa memimpin, untuk kita bisa mengubah keadaan. Untuk kita bisa membawa orang-orang kepada sebuah tujuan ilahi. Dan semuanya itu untuk kepentingan Tuhan. Nah,
Saudara, ada 4 masalah otoritas di dalam memimpin yang saya temukan, yang seringkali tanpa sadar itu juga mungkin kita juga alami, saudara. Yang pertama adalah masalah gambar diri. Saya ketemu dengan banyak orang, saya konselingin banyak orang. Seringkali bahkan orang-orang yang sudah lama di dalam dunia pelayanan, mereka yang bahkan sudah punya pengalaman memimpin yang banyak, kadang-kadang juga masih bermasalah di gambar diri. Artinya begini saudara, ada banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya adalah pemimpin. Tidak sadar. Ada orang-orang yang lupa dengan segala permasalahan yang ada, mereka lupa bahwa dirinya adalah pemimpin. Dan pada waktu mereka akhirnya lupa, tidak menyadari dirinya sebagai pemimpin, mereka kehilangan otoritas. Contoh, misalnya ada pemimpin saudara, mungkin PK atau PJ, misalnya bilang kepada saudara, oke, kita harus tepat waktu. Datang ke komsel, datang ke ibadah, kita harus tepat waktu ya teman-teman, oke gitu kan. Terus ternyata mereka terlambat. Sekali, datang telat. 2 kali, 3 kali. Terus kalau misalnya mereka ngomong yang sama, teman-teman kita harus datang tepat waktu ya, jangan terlambat ya. Kira-kira yang ada di pikiran saudara ke pemimpin seperti itu bagaimana? Ya, lu mah ngomong doang. Benar gak? Benar gak? Pada akhirnya kita tidak lagi mendengarkan pemimpin kita. Kenapa? Karena dia kehilangan otoritasnya. Dia tidak sadar dirinya pemimpin, sehingga akhirnya dia tidak bisa jadi teladan. Dan waktu itu terjadi, otoritas hilang. Dia ngomong soal keterlambatan nggak akan didengarkan. Karena otoritasnya sudah hilang. Ada banyak contoh yang lain saudara. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya adalah pemimpin. Sehingga akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, hidupnya sembarangan. Sehingga akhirnya dia tidak punya lagi otoritas, tidak punya lagi daya ubah. Karena itu kesadaran tentang gambar diri yang benar, tentang pemimpin di dalam diri kita, ini kita harus terus bangun. Bulan depan kita ada retreat encounter. Salah satu yang kita mau belajar di sana adalah tentang masalah gambar diri. Saya undang teman-teman saudara yang belum pernah ikut, Bapak Ibu yang belum pernah ikut, ayo gabung. Bahkan kalau saudara sudah pernah ikut dan ingin merefresh kembali, ayo ikut gak apa-apa. Gak ada ruginya. 2 hari saja. Bulan depan, tanggal 5 dan 6 September. Yang kedua, masalah otoritas dalam kepemimpinan seringkali terjadi karena kegagalan dalam memimpin di masa lalu. Ada pengalaman-pengalaman kegagalan waktu kita memimpin yang membuat kita merasa bahwa oke, saya memang gak bagus, saya memang gak layak, saya memang gak bisa jadi pemimpin. Akhirnya dia letakkan otoritas itu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, adakah di antara kita yang gak pernah gagal? Ada? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan? Semua dari kita pernah jatuh. Semua dari kita pernah mengalami ketidakberhasilan. Jadi permasalahannya adalah bukan berapa banyak kita salah, berapa banyak kita jatuh, berapa banyak kita tidak berhasil, bukan. Yang penting adalah apa yang kita pelajari dari setiap kegagalan itu. Apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa upgrade dalam diri kita waktu kita mengalami kegagalan. Dalam kamus saya, orang gagal itu bukan dinilai dari apakah waktu dia tidak berhasil. Enggak. Pada waktu orang melakukan sesuatu dan dia tidak berhasil, tapi dia mencoba lagi, itu belum gagal. Lakukan sesuatu, gak berhasil, salah. Dimaki-maki, dihina sama orang. Tapi dia mau coba lagi. Oke, berarti yang kemarin salah caranya. Saya coba lagi. Itu belum gagal. Terus, coba lagi, gagal, coba lagi. Itu belum gagal. Tapi kalau ada orang lakukan sesuatu tidak berhasil, kemudian dia menyerah, give up. Udahlah, saya give up, saya menyerah. Itu baru gagal.
Setuju? Karena tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah mengalami kegagalan. Semua dari kita pernah. Karena itu jangan sampai kegagalan kita di masa lalu, pengalaman kita di masa lalu dalam kita memimpin membuat kita melepaskan otoritas. Membuat kita menyerah. Membuat kita pasrah. Enggak. Mari bangkit. Mari terus belajar. Amin. Mari terus belajar. Yang ketiga, masalah otoritas dalam kepemimpinan seringkali terjadi karena ada banyak pemimpin-pemimpin yang takut tidak disukai. Kita hidup di zaman sosial media di mana jempol, like itu sangat penting. Tanpa sadar kita juga mengejar itu. Tanpa sadar kita jadi takut kalau ada orang yang tidak menyukai kita. Kalau kita ditinggalkan. Sehingga akhirnya kita nggak mau pakai otoritas itu. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani menyuarakan kebenaran. Karena dia tahu waktu dia suarakan kebenaran itu akan mengganggu kenyamanan orang lain. Dan membuat dirinya tidak disukai. Di SMCC banyak yang gak suka sama saya. Itu dulu saya, dulu. Sekarang enggak kok ya. Sekarang sudah banyak yang menyukai saya. Benar ya saudara ya? Ya saudara ketawa saudara kayak nyindir banget gitu, saya tahu. Tapi memang seperti itu Bapak Ibu. Waktu kita berani menggunakan otoritas, menyatakan apa yang salah, menyatakan apa yang benar, seringkali itu tidak menyenangkan orang lain. Tapi waktu dia takut ditinggalkan, takut untuk dibenci hanya karena mempergunakan otoritas, maka dia nggak lagi berfungsi sebagai pemimpin. Yang ketiga, ada pemimpin-pemimpin yang pada akhirnya tidak mempergunakan otoritas karena apa? Karena malas memikul tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sebuah beban, tanggung jawab adalah sebuah hal yang berat, yang harus dipikul, yang harus dikerjakan. Dan karena nggak mau, dia letakkan otoritas. Malas mengambil sebuah tanggung jawab. Malas mengambil sebuah tanggung jawab untuk memimpin. Jadi akhirnya dia nggak mau lagi. Makanya rumusnya ini aku, utuslah dia. Ya kan? Apalagi kita di SMCC kepemimpinannya selalu majemuk 3 orang. Udahlah kamu aja lah. Kamu aja yang maju, saya di belakang aja, kamu aja. Ini aku, utuslah dia Tuhan. No. Ambillah tanggung jawab. Gunakan otoritas. Kenapa? Karena otoritas itu melekat di dalam kepemimpinan kita. Amin. Ada banyak orang mengalami kebingungan dengan antara tugas dan hubungan. Wah, kalau mengejar tugas berarti harus membuat orang lain gak nyaman. Atau sebaliknya, udahlah kita jaga hubungan aja lah. Udahlah biar semuanya damai, tenang. Tapi gak ada yang selesai. Sebenarnya masalah terbesar bukan di situ. Menurut saya masalah terbesar adalah apakah itu benar atau tidak. Apakah itu sesuatu yang benar atau itu sesuatu yang salah. Itulah yang kita harus perhatikan bersama-sama. Sebuah ayat yang menarik dari Rasul Paulus yang dia tulis untuk jemaat di Galatia. Dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Pernah mengalami ini? Ngomong kebenaran malah dibenci. Ngomong apa yang benar, apa yang memang seharusnya, malah ditinggalkan. Tapi memang ini seringkali menjadi sebuah dilema, menjadi sebuah harga yang harus kita bayar. Waktu kita berani berdiri di atas sebuah kebenaran, ada harga bayarnya.
Ada sebuah contoh Bapak Ibu di kitab Nehemia. Pada waktu itu bangsa Israel sedang dikuasai, sedang dijajah oleh bangsa Babel. Dan kemudian bangsa Persia. Dan selama beberapa tahun bangsa Israel dibuang menjadi budak di negara Babel. Dan kemudian akhirnya beberapa orang Israel diperbolehkan kembali ke tanah mereka. Dan mereka mulai membangun kota mereka karena kota mereka hancur. Mereka mulai membangun Yerusalem kembali. Dan salah satu pemimpin yang memimpin pembangunan itu adalah Nehemia. Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Kenapa tembok Yerusalem? Karena tembok itu diperlukan untuk melindungi kota Yerusalem dari serangan musuh. Itu kenapa mereka membangun tembok Yerusalem. Tetapi pada waktu proses pembangunan mulai dilakukan, pembangunan ulang kota itu dilakukan, ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan keadaan. Ada orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya harta. Mereka mulai menindas orang miskin. Mereka mulai menindas dengan bunga hutang yang tinggi. Nehemia tidak tinggal diam. Dia berani menyuarakan. Saudara bisa aja kan dia datang ke mereka dan bilang, minta bagian dong. 30% aja lah buat aku. Biar kita sama-sama enak. Tapi dia enggak. Dia berani menyuarakan itu salah. Woi itu salah. Itu tidak benar. Kamu tidak boleh merampas, menindas orang-orang yang memang berkekurangan. Dan puji Tuhan, mereka semua bertobat. Akhirnya semua hutang dihapus. Nehemia menggunakan otoritas yang dia miliki. Dia suarakan apa yang benar. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Bukan keuntungan pribadinya. Contoh lain lagi. Di 2 Samuel 12 diceritakan tentang bagaimana Raja Daud melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Raja Daud membunuh seorang yang bernama Uria. Uria ini salah satu prajurit. Salah satu pemimpin pasukan dari Daud. Dia bunuh Uria dengan cara apa? Dia suruh Uria maju berperang. Kemudian dia minta Uria ada di posisi paling depan. Dan kemudian dia pesan sama teman-teman prajuritnya yang lain. Teman-teman panglima yang lain. Nanti kalau musuh sudah menyerang, kalian mundur. Biar Uria sendirian di depan. Matilah dia. Kenapa Daud lakukan itu? Karena dia mau ambil istrinya. Si Batsheba mau diambil menjadi istrinya. Tuhan sangat marah. Sampai dikatakan Daud menghina Tuhan. Dan kemudian ada seorang nabi yang dia bukan nabi yang punya nama besar. Dia bukan seperti Nabi Samuel yang dikenal banyak orang. Yang high profile. Dia hanya seorang nabi yang kecil bernama Nabi Nathan. Sedangkan Daud pada waktu itu adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Sangat dihormati. Tidak pernah kalah perang. Tapi Nabi Nathan. Dia berani datang kepada Daud. Raja yang sangat dihormati itu. Dan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Daud, kamu salah. Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Nabi Nathan menggunakan otoritas yang dia punya. Yang dia dapat dari Tuhan. Dan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran kepada Raja Daud. Puji Tuhan, Raja Daud bertobat. Tapi kalau misalnya sebaliknya, bisa saja kan waktu Nabi Nathan menegur Raja Daud marah. Kamu tuh siapa sih? Kamu tuh siapa? Kamu nabi yang gak terkenal. Kamu bukan Samuel. Bisa saja Daud marah, dia panggil prajuritnya, eksekusi. Bunuh Nabi Nathan. Tapi Nabi Nathan tetap menggunakan otoritasnya. Berdiri di atas kebenaran. Walaupun dia belum tahu nanti konsekuensinya apa.
Setujukah saudara? Kebenaran adalah hal yang mutlak, gak berubah. Dan itu harus ada di atas tugas atau hubungan apapun. Jangan sampai karena kita dekat dengan seseorang, kita turunkan standar kebenaran kita. Kita turunkan level kebenaran. Ya udahlah gak apa-apa, sungkan, gak enak. Jangan sampai saudara. Standar kebenaran harus tetap kita pertahankan. Amin. Karena waktu kita berdiri di atas kebenaran, otoritas dari Tuhan itu ada di tangan kita. Para pemimpin di tempat ini saya mau pesan. Jangan takut menyuarakan apa yang benar. Amin. Jangan sampai kita cuma beraninya di belakang. Ngomongin orang, si itu lo begini, si itu lo begini. Tapi kita gak berani ke depan dan ngomong, sorry ya. Tapi kemarin kamu lakukan salah loh. Jangan sampai kita cuma berani ngerasani di belakang. Tapi gak berani ngomong apa yang benar. Suarakan kebenaran. Ada sebuah contoh yang lain saudara. 3 orang yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Sama. Mereka adalah orang-orang yang dibawa dari Israel ke Babel. Mereka adalah orang-orang terjajah yang ada di Babel. Jadi mereka gak punya kuasa, mereka gak punya kedudukan, mereka gak punya power apapun. Dan satu kali Raja Nebukadnezar yang pada waktu itu kerajaannya adalah kerajaan yang menguasai hampir wilayah seluruh bumi, seluruh dunia. Jadi kekuasaannya sangat besar. Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat tinggi dari emas dan memerintahkan semua orang harus menyembah patung itu. Karena merasa dirinya berkuasa atas dunia. Tapi 3 orang Israel ini, mereka sudah dikasih tahu, kamu hanya boleh menyembah Tuhan Allah semesta alam. Gak boleh menyembah yang lain. Gak boleh menyembah patung. Jadi waktu mereka terima perintah itu, mereka menolak. Mari kita lihat. Daniel 3, ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi kalau mereka tidak mau mengikuti perintah si Raja untuk menyembah patung itu, mereka akan dimasukkan, dibuang ke perapian yang menyala. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka tetap kokoh di atas kebenaran. Mereka berani menyuarakan kebenaran. Ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ada konsekuensi. Waktu kita hidup dalam kebenaran, waktu kita berani menyuarakan kebenaran, ada konsekuensi. Tapi tentu kita tahu bagaimana akhir cerita ini kan. Mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala. Ada 3 orang yang dimasukkan. Tapi mereka melihat kok ada 4 ya. Kenapa? Karena disitulah ada malaikat Tuhan yang melindungi Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Dan waktu raja melihat itu raja bilang suruh keluar. Waktu mereka keluar tidak ada luka, tidak ada kebakar apapun, sama sekali tidak ada lecet apapun, bahkan baju yang mereka pakai pun tidak mengalami rusak sama sekali. Padahal saudara, kalau saudara baca ceritanya, orang yang melemparkan mereka ke dalam perapian itu kebakar. Tuhan melindungi. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berani berdiri di atas kebenaran. Kenapa saudara? Karena mereka tahu otoritas tertinggi bukan di tangan raja, tapi ada di tangan Tuhan yang mereka sembah.
Dan mereka tahu, mereka berdiri di atas kebenaran. Walaupun taruhannya nyawa, mereka tetap suarakan kebenaran. Para pemimpin, jangan sampai otoritas Tuhan diambil dari dirimu hanya karena engkau takut berdiri di atas kebenaran. Amin. Jangan takut. Contoh yang terakhir yang saya mau bawa adalah seorang raja yang lain yang bernama Saul. Ini raja yang sangat tragis sekali. Bangsa Israel meminta sama Tuhan supaya mereka diberikan raja. Jadi bangsa Israel minta, kami mau punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya Tuhan memilih Saul. Kenapa? Karena dikatakan dia yang paling tinggi. Jadi semuanya berdiri paling tinggi. Gitu. Ya, ini kayak milih pemain basket so ya, mau yang paling tinggi gitu. Yang paling menonjol. Ya. Yang paling stand out. Tetapi sayangnya Saul tidak memiliki kualitas, tidak memiliki prinsip kebenaran yang kuat. Dia tidak tahu bagaimana prinsip pemimpin yang benar. 2 tahun setelah dia menjadi raja, Tuhan ambil otoritas itu. Diambil. Dia ditolak menjadi raja. Kenapa saudara? Satu kali mereka sedang berperang dengan bangsa lain. Dan setiap kali orang Israel berperang, mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tanda bahwa mereka mengandalkan Tuhan, tanda bahwa mereka minta Tuhan yang memimpin. Tapi ternyata Nabi Samuel gak datang-datang. Karena yang bisa mempersembahkan korban itu hanya keturunan Lewi. Kita lihat 1 Samuel 13 ayat yang ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi dia mulai takut, dia mulai panik karena semua rakyat mulai meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Dia salah gunakan otoritas. Dia mengambil alih kendali dari Tuhan. Dia merasa bahwa gak bisa, ini harus dilakukan sesuatu, ini harus ambil alih. Dia melanggar kebenaran. Saul lebih takut ditinggalkan orang. Lebih takut ditinggalkan rakyatnya, prajuritnya. Daripada dia berdiri di atas kebenaran firman. Dia lebih takut dengan pandangan populer orang lain. Daripada kebenaran. Saul tidak percaya diri dalam kepemimpinannya. Sehingga akhirnya dia ikuti semua kemauan rakyat yang dipimpin. Saat itulah dia kehilangan otoritas dari Tuhan. Saudara, berdiri di atas kebenaran. Menyuarakan kebenaran. Itu harusnya menjadi dasar untuk kita memimpin dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, berani gunakan otoritas. Amin. Yakinlah bahwa saudara adalah pemimpin yang Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tempatkan, dan Tuhan sudah berikan otoritas. Entah saudara ada di tempat ini, waktu saudara ada di Komsel, entah saudara ada di rumah, saudara sebagai orang tua, gunakan otoritas yang Tuhan sudah beri. Entah saudara ada di tempat kerja, dimanapun saudara ada, Tuhan sudah beri otoritas. Dan dasar untuk kita melakukan
Menggunakan otoritas adalah kepentingan kerajaan Tuhan. Waktu kita mengerjakan kepentingan kerajaan, maka otoritas dari raja itu menyertai. Amin. Amin. Otoritas dari raja itu menyertai. Jangan takut. Satu kali saya bootcamp di sebuah pulau Alor. Pulau itu terkenal dengan ilmu hitam yang sangat kuat. Beneran. Jadi waktu pertama kali saya datang ke sana, waktu itu kita retreat. Pertama kali ke sana. Sudah diwanti-wanti. Nanti kalau di tempat retreat jangan keluar dari kamar malam-malam sendirian ya. Karena tempat retreatnya ada di Teluk. Kenapa? Iya banyak buaya muncul. Terus waktu di sana sudah banyak diceritain. Ilmu hitam, kuasa gelap, itu udah biasa di sana. Nah, berikutnya saya datang ke sana lagi untuk bootcamp. Terus bootcampnya di mana? Dari kota masih masuk ke pedalaman 3 jam. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal apalagi nggak ada. Air PDAM apalagi nggak ada. Terus baru tahu setelah nyampe di tempat lokasi, itu adalah pusat ilmu hitam yang ada di Alor. Waduh. Terus baru diomongin saya. Iya Pak, di sini tuh masih banyak kejadian orang khotbah di mimbar tiba-tiba plek mati. Gitu. Iya Pak, orang khotbah di mimbar tiba-tiba sakit seminggu kemudian mati. Ini bootcamp, so. Yesus Tuhan. Waduh. Waktu itu saya berdoa, saya bilang Tuhan, ini beneran mau bootcamp di sini. Tapi saya percaya saya sedang membawa kepentingan kerajaan. Saya percaya waktu saya mengerjakan kepentingan kerajaan, otoritas dari raja menyertai. Hajar, tetap lakukan. Tetap ngomong apa yang benar. Tetap suarakan kebenaran. Tetap ajarkan firman Tuhan. Gak peduli. Puji Tuhan masih sehat bugar kan? Ya. Saudara, ini kuncinya. Waktu saudara pegang otoritas dari Tuhan dan saudara kerjakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Gak perlu takut. Yang berikutnya, berani perkatakan kebenaran. Ada kalanya saudara harus bayar harga untuk sebuah kebenaran. Tapi gak apa-apa. Layak, worth it. Amen. Jangan mundur hanya karena kau takut dengan harga yang dibayar. Tetap lakukan, tetap perkatakan kebenaran. Para pemimpin jangan takut. Suarakan apa yang menjadi kebenaran firman, jangan takut. Jangan turunkan level kebenaran hanya karena kau dekat dengan orang ini, hanya kau punya hubungan yang baik dengan orang yang itu, jangan takut. Yang terakhir, memimpinlah dengan ketaatan. Dasarnya adalah ketaatan akan kehendak Tuhan, ketaatan akan firman. Dan jangan lupa, bagaimanapun tabungan hubungan harus disiapkan. Ini saya belajar banyak di sini, saudara. Karena waktu kita menyatakan kebenaran, tabungan hubungan inilah yang menjaga hubungan kita dengan orang lain. Waktu kita tegur orang lain, ngomong yang gak enak, ngomong yang menyinggung zona nyaman. Waktu kita punya hubungan yang baik, itu akan bisa menolong kita. Karena itu hubungan harus dibangun. Ini yang saya belajar, ya kan. Kalau sudah ketemu saya 10 tahun lalu, waduh, ngeri. Sekarang kan enggak. Iya, saya tahu ketawa saudara memang gak enak. Kayak sinis-sinis gimana gitu. Udahlah ya, percaya aja. Tapi ini yang kita harus siapkan, saudara. Bangun hubungan saudara, ya kan, sedalam mungkin, sebaik mungkin. Supaya satu kali waktu engkau menyatakan kebenaran, engkau gak harus kehilangan hubungan dengan orang itu. Tapi standar kebenarannya tetap sama. Otoritas tetap harus dijaga. Terakhir, ayat yang mendasari
yang merangkum semua yang saya sampaikan siang hari ini. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman. Kita harus selalu siap beritakan firman, sampaikan apa yang menjadi kebenaran. Bahkan dikatakan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, kapanpun, dimanapun kita harus siap. Sampaikan firman, sampaikan apa yang menjadi kebenaran. Nyatakan apa yang salah. Tegur. Tapi jangan lupa, nasihatilah dengan segala kesabaran. Semuanya tetap harus didasari dengan kasih. Kasih dan kebenaran tetap bisa berjalan. Gak harus salah satu. Dua-duanya bisa. Inilah yang kita harus usahakan, saudara. Amin. Sudah siap menggunakan otoritas saudara? Siap? Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak. Mari tutup mata sejenak, saudara. Terima kasih Tuhan. Buat setiap otoritas yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan memanggil kami menjadi pemimpin. Memberikan kesempatan buat kami mengubah kondisi-kondisi yang tidak baik. Memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menolong orang lain. Menemukan tujuan ilahi. Membawa mereka kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Supaya kami boleh terus berdiri di atas kebenaran. Memperkatakan kebenaran. Menggunakan otoritas yang Tuhan beri. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu berani membawa nama Tuhan, membawa kebenaran firman-Mu kepada setiap orang. Dan pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, materaikan firman-Mu. Tolong kami memahami lebih dalam. Roh Kudus, berikan kami pewahyuan yang lebih lagi. Untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami siap melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk.